Saat di dalam masjid ini mereka kembali meraung-raung, ini tempatku, kalian kurang ajar. Ini sosok di dalam tubuh Anis, sementara sosok yang merasuki tubuh Ardan. Akan aku bawa tubuh ini, dia sudah kurang ajar. Pak Kiai dan para warga itu benar-benar ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Salam sejahtera, sugeng rahayu. Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Lambe Ireng ini. Di kesempatan kali ini saya menceritakan kisah ini saya ambil atau dapatkan itu dari salah satu warga yang menyaksikan kalau sepasang muda-mudi ini melakukan mesum di salah satu tempat yang mungkin sangat sakral, yaitu di masjid. Bagaimana kelengkapan ceritanya? Kita langsung ke dalam ceritanya. Sebut saja di sini namanya Anis dan juga Ardan. Cungor katal iklan. Anis dan Ardan ini melakukan wisata. Dia melakukan wisata bersama 3 rombongan lainnya. Yang satu rombongan ini punya pasangan masing-masing. Jadi ada 6 orang. Tapi dari salah satu kesaksian di sini, salah satu warga, sebut saja namanya Pak Harto. Pak Harto itu mengatakan kalau ada sosok. Pak Harto ini menceritakan kalau ada sepasang muda-mudi yang melakukan mesum di masjid. Tapi kejadian yang dia tahu itu bukan soal mesumnya, tapi soal kejadian setelah dia itu melakukan mesum. Jadi di dalam ceritanya Pak Harto, dia itu sempat didatangi beberapa rombongan dari Ardan ataupun Anis, sebut saja namanya Angga. Angga itu bilang ke Pak Harto, tolong Pak, di tempat wisata itu ada yang kesurupan. Pak Harto sempat bingung, kesurupan kenapa? Nggak tahu Pak, tolong Pak. Pak Harto dia awalnya tuh menjenguk dulu, sempat melihat dulu, tapi melihat reaksi keduanya antara Anis ataupun Ardan, kayaknya Pak Harto sendiri tidak mampu. Singkat cerita, Pak Harto hanya meminta seorang praktisi yang memang ahli dalam hal gaib. Praktis ini didatangkan oleh Pak Harto untuk ke tempat wisata, ke tempat di mana keduanya itu sedang mengalami kesurupan. Selang beberapa waktu setelah praktisi ini menetralkan ataupun mengeluarkan jin yang merasuki keduanya, di dalam komunikasi praktisi ini yang diceritakan Pak Harto, ada sesuatu yang janggal. Praktisi itu menjelaskan kenapa kalian bisa sampai kerasukan seperti ini. Ini bukan penunggu di wilayah sini. Sebenarnya apa yang sudah kalian lakukan? Praktisi itu pun menceritakan. Praktisi ini pun menanyakan ke keduanya. Dan di antara Anis dan Ardan, dia itu tidak langsung mengatakan kalau saya itu sudah melakukan hubungan intim ataupun mesum di salah satu tempat, yaitu di masjid. Itu belum dikatakan. Tapi dari salah satu temannya, yaitu Angga tadi, dia bilang ke Pak Kiai, apakah ada kaitannya Pak Kiai dengan salah satu tempat, yaitu masjid yang tidak jauh dari lokasi ini? Masjid kamu bilang? Iya Pak Kiai. Kalau masjid yang saya tahu dari kerasukannya Ardan ataupun salah satunya ini Anis, ini masih ada keterkaitan. Soalnya saya tahu betul siapa sosok penunggu di masjid itu. Dan ini Ardan, walaupun dia sadar, walaupun Anis ini sadar, saya tidak menjamin kalau keduanya nanti sampai di rumah ada apa-apa. Angga dan yang lainnya khawatir terhadap Ardan ataupun Anis. Terus gimana ini Pak Kiai? Pesan saya atau saran saya,
di antara berdua ini kalian harus melakukan permintaan maaf secara langsung. Maksudnya permintaan maaf gimana Pak Kiai? Angga ini yang nanya. Ya permintaan maaf atas apa yang sudah dilakukan. Karena yang dilakukan oleh Ardan ataupun Anis ini perilaku yang tidak senonoh. Angga kaget mendengar perilaku yang tidak senonoh dari seorang kiai. Maksudnya apa Pak Kiai tidak senonoh? Tanya sendiri sama Ardan ataupun Anis. Ardan didesak sama 4 yang lainnya. Apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan? Kenapa Pak Kiai bilang kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak senonoh? Dan itu di tempat umum, yaitu di masjid rumah Allah. Coba kamu bilang apa yang sudah kamu lakukan. Ardan hanya tertunduk. Dia tidak mau sedikit pun bilang kalau apa yang sudah dilakukan. Sementara Anis, dia seperti menangis. Sementara Anis, dia hanya menangis dengan segukannya. Nganguk, nangis, nganguk. Nganguk memang ewa ayam jeruk. Sebenarnya. Sementara Anis, dia itu terlihat nangis, tertunduk nangis, dan teman ceweknya yang lain, sebut saja namanya di sini Rita. Rita nanya sama Anis, Nis, kamu kenapa? Kamu kok nangis? Mbak Rita, saya mau ngomong tapi takut. Ngomong saja. Ada apa sebenarnya? Ardan, Mbak Rita. Ardan kenapa? Ardan melakukan dengan kode. Apa? Kamu melakukan sama Ardan. Ardan yang memaksa Mbak Rita. Pak Kiai, Pak Harto, Angga dan yang lainnya melihat kode dari Anis itu sempat tidak percaya. Astagfirullah, kalian berdua melakukan mesum di tempat umum yaitu masjid. Pantas saja kalian kerasukan. Dan tidak berselang lama, saat pengakuan dari Anis dan Ardan pun akhirnya mengakui, mereka berdua kembali kesurupan. Kerasukan sesuatu yang kerasukan dari penunggu masjid itu yang baru saja dikeluarkan oleh Pak Kiai. Dan Pak Kiai sewaktu kedatangan 2 sosok yang merasuki Anis sama Ardan, semua yang ada di situ itu ketakutan. Karena spontan saja Ardan tiba-tiba dia berdiri. Dia berdiri lari mau ke arah sungai, seakan-akan mau menjeburkan diri. Sementara Anis dia tertunduk sembari menangis terus-menerus. Beberapa temannya, laki-laki dan juga para pengunjung di situ itu bergerak memegang Ardan, tapi kekuatan dari Ardan karena di situ bukan sosok Ardan yang sesungguhnya, itu beberapa orang yang megangi itu sempat terpental. Sampai Pak Kiai meminta para warga yang memegang Ardan yang hendak ke salah satu sungai, dia ingin menjeburkan diri, Pak Kiai mendekati sembari memegang kepalanya, dinetralkan tapi tidak langsung keluar. Sempat tersadar sesaat, tapi permintaan dari Pak Kiai untuk beberapa teman-temannya, termasuk Pak Harto, Angga dan yang lainnya, bawa keduanya ke dalam masjid. Saat keduanya ini dibawa di dalam masjid, mereka diminta untuk mengakui perbuatannya. Ini dalam keadaan setengah tidak sadar, mereka masih kerasukan. Saat di dalam masjid ini, mereka kembali meraung-raung, ini tempatku, kalian kurang ajar. Ini sosok di dalam tubuh Anis, sementara sosok yang merasuki tubuh Ardan. Akan aku bawa tubuh ini, dia sudah kurang ajar. Pak Kiai dan para warga itu benar-benar ketakutan. Harus bagaimana cara untuk melunturkan ataupun mengeluarkan dari kedua sosok yang merasuki Ardan dan Anis. Sampai beberapa menit, mungkin hampir setengah jam,
usaha Pak Kiai dan para warga untuk mengeluarkan sosok yang merasuki keduanya itu belum selesai. Hasil komunikasi Pak Kiai dengan kedua sosok itu meminta untuk melakukan ritual tertentu, ritual permintaan maaf, tapi tidak di dalam masjid, di belakang masjid, dan itu pun harus di dalam keranda. Tidak bisa dia duduk ataupun bersilah sembari meminta maaf. Ini keduanya harus ada di dalam keranda. Pak Kiai bingung, apakah rombongan teman-temannya ini menyetujui atas permintaan dari sosok penunggu yang merasuki keduanya. Tapi Pak Kiai harus menyampaikan, dan itu pun disampaikan ke 4 yang lainnya. Singkat cerita, mereka berdua itu dimasukkan di keranda masing-masing. Tidak ditutup, tapi disuruh untuk berbaring di atas keranda. Dan saat di atas keranda, mereka benar-benar merasakan bagaimana rasanya saat mereka itu ada di atas keranda. Pak Kiai yang mencoba untuk mengitari keranda Anis, ini yang pertama. Anis itu menangis, tubuh itu seakan-akan tidak mau keluar dari keranda, tubuh itu seperti lengket. Bahkan Pak Kiai meminta tolong beberapa orang, termasuk Pak Harto, termasuk Angga dan teman-temannya yang lain, ini mengangkat tubuh Anis, tapi tubuh itu seakan-akan tidak mau bangkit dari keranda. Saat Anis ini mencoba dibangkitkan, Ardan yang ada di keranda lain yang di sebelahnya, dia meronta-ronta, biarkan dia mati, biarkan dia mati. Ini semakin membuat beberapa temannya itu ketakutan. Pak Kiai ini gimana, Pak Kiai? Pak Kiai ini gimana? Kalian tenang, baca doa kalian sebisa kalian. Meruqyah Anis belum selesai, Ardan ngamuk-ngamuk sembari bilang kalau biarkan Anis mati, biarkan Anis mati. Itu di atas keranda, dan itu dilakukan sekitar jam 11 malam, bukan jam siang ataupun sore, itu jam 11 malam. Melakukan hubungan itu siang hari, tapi apa yang sudah dilakukan oleh Ardan dan Anis membuat sosok penunggu di masjid itu sangat marah. Sampai Anis ini tidak bisa terlepas. Pak Kiai berharap bisa menetralkan Ardan yang sedari tadi meminta Anis itu mati. Ardan dinetralkan. Tapi usaha Pak Kiai ini sampai dia harus memanggil, sampai Pak Kiai ini harus meminta Pak Harto untuk memanggil praktisi yang lain. Tolong Pak Harto, tolong panggil para sesepuh di sini. Apa yang sebenarnya keinginan dari penunggu di sini? Karena saya sendiri tidak kuasa. Allah belum mengizinkan saya sendiri. Dan Pak Harto berlari mencari para sesepuh di situ. Datanglah 3 orang. Lewat 3 orang yang dibantu para warga yang lain. Di situ bermunajat. Di situ melakukan zikir bersama-sama untuk mengeluarkan 2 sosok yang merasuki Anis ataupun Ardan. Setelah beberapa waktu dari praktisi yang dipanggil oleh Pak Harto, dan ternyata mereka ini belum bisa disadarkan juga, karena dalam keadaan kondisi fisik Anis ataupun Ardan ini sangat lemah, mereka itu meminta untuk agar keduanya itu dibawa ke rumahnya masing-masing. Ini ide dari Pak Kiai. Angga, Rita, dan yang lainnya pun akhirnya menyetujui apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Iya Pak Kiai, mendingan Anis ataupun Ardan itu kita pulangkan saja ke rumahnya masing-masing, karena kebetulan jaraknya rumah ini juga tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 1,5 jam. Ini yang disampaikan Angga ke Pak Kiai ataupun ke Pak Harto. Nah Pak Harto itu diminta sama Pak Kiai, Pak Harto, saya minta Bapak ambil mobil untuk antarkan Anis dan Ardan. Iya Pak Kiai. Pak Harto berangkat. Pak Harto ke rumah, dia ambil mobil, membawa Anis dan Ardan itu dalam satu mobil, ditemani Angga sama Rita. Sementara motor mereka itu ditinggalkan di tempat wisata, dititipkan di salah satu warga agar nanti bisa diambil di lain hari.
Ini apa yang disampaikan Pak Harto pun itu diterima warga yang dititipkan motor dari Ardan, Angga ataupun Rita juga Anies. Nah, di sepanjang perjalanan mereka ini berdiskusi mau kemana dulu, ke rumah Ardan ataupun ke rumah Anies. Nah, dari perjalanan menuju ke rumah, jarak Ardan itu lebih dekat. Nah, sesampainya di rumah Ardan, keadaan tubuh yang sangat lemas. Ardan ini sesampainya itu mungkin sekitar jam 3 dini hari. Diketuk pintu itu oleh Angga. Pak, permisi Pak. Muncul kedua orang tuanya datang dari balik pintu. Itu bapaknya Ardan itu keluar dan melihat Angga. Ada apa nak Angga? Pak Ardan kenapa? Ardan ada di dalam mobil Pak. Ardan kenapa? Karena orang tuanya tidak tahu. Setelah Pak Harto, Pak Kiai ini memapah Ardan yang tubuhnya sadar tapi dalam keadaan yang sangat lemas, itu dipapah sampai ke rumah. Nah, Angga dan juga Rita ini disuruh untuk menjaga Anies di dalam mobil. Nilar. Setelah Ardan ini masuk dan orang tuanya kaget karena tidak tahu apa yang dialami Ardan, orang tuanya Ardan itu sembari teriak memanggil seluruh keluarga. Bu, ini Ardan kenapa Bu? Ini Ardan kenapa Bu? Itu dini hari sekitar jam 3. Sampai seluruh keluarganya dari adik-adiknya, dari omnya yang ada di situ, itu bangun semua melihat kondisi Ardan yang lemas. Itu sempat dibaringkan di salah satu sofa yang panjang. Saat dibaringkan, ini mereka itu nanya, keluarga dari Ardan itu salah satunya itu nanya, itu bapaknya, Angga, Ardan kenapa? Angga mau cerita tentang kelakuan Ardan yang mesum, yang melakukan tidak senonoh di dalam masjid, di lingkungan masjid. Angga ini enggan. Angga itu tidak berani, mau ngomong itu tidak berani. Dia sempat nengok sama Pak Harto, sama Pak Kiai, gimana nih Pak, pertanyaan Bapak disampaikan apa enggak? Sementara ibunya Ardan dan juga omnya itu mendesak Angga untuk menceritakan sebenarnya ada apa enggak. Cepat ceritakan ada apa, kenapa Ardan ini lemah seperti ini, ada apa sebenarnya? Pak Kiai yang bilang, mohon maaf untuk semuanya, anak ibu kenapa bisa seperti ini? Dia sedari sore, dari jam 3 sore, sekarang sudah jam 3 dini hari, dia mengalami kerasukan Bu. Dia sempat sadar tapi kerasukan lagi, sadar dan kerasukan lagi. Saya Bu, mohon maaf, saya sudah membantu sebisa mungkin untuk kesadaran anak ibu, melakukan permohonan maaf di salah satu masjid Pak Kiai. Ada apa Pak Kiai? Dengan segenap berat hati, kalau anak ibu Mas Ardan ini sudah melakukan mesum di masjid. Kaget ketiganya. Mesum Pak Kiai. Mesum sama siapa? Mesum sama Anies, kata Angga. Orang tuanya hanya bisa geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin anakku? Ya itulah yang terjadi Pak, kata Pak Kiai ataupun Pak Harto. Begitulah yang terjadi. Saya mohon maaf, masih ada satu lagi yang harus diantarkan, yaitu Anies Pak, kekasihnya Ardan. Anies harus saya antarkan sampai ke rumahnya. Angga pamitan, Pak Kiai dan Pak Harto pamitan untuk melanjutkan perjalanan ke rumah Anies. Sepanjang perjalanan mereka itu benar-benar kebingungan atas apa yang disampaikan orang tuanya Ardan. Karena mereka seperti tidak percaya. Dan salah satu keluarganya Ardan, itu omnya, itu ikut ke mobil. Ingin tahu lebih jelas kenapa Ardan itu bisa sampai mengalami kejadian kerasukan yang sebenarnya. Omnya ikut ke dalam mobil mengantarkan Anies sampai ke rumahnya. Jadi sepanjang perjalanan omnya itu selalu nanya terus menerus, kenapa sampai dia itu nekat melakukan mesum. Itu Anies yang dalam keadaan setengah sadar itu ditanya terus menerus. Tapi Anies yang belum sepenuhnya dia bisa ngomong, belum bisa sepenuhnya bicara. Anies hanya bisa menangis sembari meneteskan air mata. Hanya beberapa kata yang terucap dari Anies. Anies dipaksa Om,
Anis dipaksa om. Hanya itu yang diucapkan Anis kepada omnya Ardan. Dan tidak berselang lama karena rumah dari Ardan ataupun Anis ini tidak terlalu jauh. Sesampainya di rumahnya Anis itu kurang lebihnya hampir jam 3:30. Karena tertahan di rumahnya Ardan. Saat 3:30 dini hari itu Angga sama Rita itu ngetuk pintu dari keluarganya Anis. Yang keluar pertama itu ibunya. Melihat Rita sama Angga, orang tuanya itu ibunya itu sempat nanya, ada apa kalian pagi-pagi dini hari kesini? Bu, Anis bu, Anis kenapa anakku? Anis bu di dalam mobil, Anis kenapa? Anis kenapa? Anis yang dibantu Pak Kiai dan juga Pak Harto itu dibopong, diangkat sampai di depan pintu. Orang tuanya ngelihat Anis itu shock, dia seperti jatuh pingsan. Di situ Angga membangunkan ibunya sembari teriak yang lain, tolong, tolong ibunya nih pingsan, tolong ibu pingsan. Yang lainnya pada bangun. Bapaknya Anis termasuk yang lainnya itu bangun melihat ibunya Anis yang pingsan. Bapaknya nanya, kenapa, ada apa, ada apa? Ramai seketika itu. Anis dibawa masuk ke tempat tidurnya di kamarnya. Saat orang tuanya itu bapaknya mencoba mengambil air minum untuk ibunya, untuk Anis. Anis tidak berselang lama, dia itu seperti menghembuskan napas terakhir. Ibunya yang baru sadar melihat Anis yang belum sempat ngobrol, belum sempat nanya, itu melihat mata yang sayup-sayup tertutup. Dan sembari meneteskan air mata, Anis ini menghembuskan nafas terakhir. Dia meninggal. Orang tuanya nanya sama Rita sama Angga, apa yang sudah terjadi? Diceritakan kalau Anis itu sudah melakukan mesum bersama Ardan di salah satu masjid. Mereka tidak percaya, tapi di situ ada omnya Ardan, ada Pak Harto, ada Pak Kiai, ada Rita. Mereka menjadi saksi kalau kematian dari Anis semua itu karena ulah dia sendiri. Orang tuanya Anis, kedua orang tuanya Anis, walaupun mereka tidak percaya, tapi itu kenyataan dari Anis yang harus meninggal saat itu juga. Melihat kondisi Anis yang meninggal, omnya Ardan itu khawatir dengan Ardan. Dia meminta pamitan sama keluarganya Anis, walaupun keluarganya Anis ini masih mendesak sama Pak Kiai, sama Pak Harto, Rita ataupun Angga untuk menjelaskan kronologi ceritanya. Tapi omnya Ardan ini juga khawatir sama Ardan. Dia khawatir kalau Ardan juga kenapa-napa. Soalnya situasi kondisi antara Ardan ataupun Anis itu hampir sama. Omnya Ardan mendesak Pak Harto, termasuk yang lainnya ini menjenguk Ardan kembali. Mereka berangkat. Sesampainya di rumahnya Ardan, itu omnya itu benar-benar kaget karena Ardan itu teriak-teriak sendiri. Saat omnya datang itu melihat kondisi Ardan itu sembari teriak-teriak, wah, Anis mati, Anis mati. Itu yang diungkapkan Ardan saat dia itu berdiri. Tapi yang lebih mengerikan lagi, Rita itu sampai berpaling muka. Karena apa? Ardan itu telanjang. Dia telanjang pula sembari teriak, Anis mati, Anis mati. Itu yang dilakukan Ardan. Dan orang tuanya Ardan itu sudah berusaha untuk menenangkan. Tapi karena Ardan ini memang kekuatan dari tubuhnya itu sudah dirasuki, dia sempat meminta Pak Kiai, Pak Kiai tolong anakku ini kenapa? Pak Kiai angkat tangan, kalian berdua Pak orang tuanya, saya sebagai seorang praktisi, saya sudah berusaha sebisa mungkin. Dan bukan hanya saya saja, sudah beberapa orang saya minta bantuannya untuk kesembuhan anak Bapak. Tapi mungkin ini azab ataupun karma dari Sang Pencipta, karena masjid dijadikan tempat mesum anak Bapak, sehingga anak Bapak ini saya tidak bisa untuk melanjutkan pengobatan secara alternatif. Saya pasrahkan kembali, saya pasrahkan kembali ke Bapak dan Ibu sekeluarga.
Semenjak kejadian itu, Pak Harto, Pak Kiai, Angga dan Rita balik lagi ke tempat wisata. Sampai di sana habis sholat subuh, Angga Rita cerita kedua temannya yang ada di tempat wisata, di rumah salah satu tetangganya Pak Harto. Kalau Anies meninggal, kalau Ardan itu gila, Pak Harto hanya bisa berpesan kepada yang lainnya agar kalian jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak senonoh dimanapun kalian berada. Itu pesan dari Pak Harto. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade, jangan lupa untuk tidak ketinggalan cerita selanjutnya, tekan subscribe dan juga lonceng notifikasinya untuk bantu dukung channel ini lebih berkembang lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.